Di bawah ketergesaan seperti itu, Qin Yichen juga sangat menyadari bahwa satu demi satu napas kuat menggantung di belakangnya, yang seharusnya menjadi pembangkit tenaga senior suci yang ingin memburunya. Namun, dengan upaya penuh dari Qin Yichen, pusat kekuatan suci senior ini tidak dapat menyusulnya untuk sementara waktu. Setelah sekitar setengah jam bekerja, Qin Yichen akhirnya menemukan bahwa di padang pasir di depannya, sebuah kuil kecil Zhang muncul. Apakah ini kuilnya? Qin Yichen memandangi kuil kecil itu dan bergumam di dalam hatinya. Ada 3.000 li atau lebih diseret dari tetua agung ke tetua agung. Melihat keluar, sepertinya hanya ada kuil ini di depan seluruh gurun. Kuil ini tidak besar. Di gurun tanpa batas ini, ia bisa terkubur hanya dengan sedikit debu. Apalagi candi kecil ini terlihat lusuh, bahkan pintu depan candi yang besar hilang, seolah-olah sewaktu-waktu bisa roboh. Pada saat ini, Qin Yichen merasa bahwa jalur belakang yang kuat dengan cepat menyusul. Setelah sedikit mengeluh, Qin Yichen juga kejam dan jatuh di depan kuil di bawah. Hai, dengan jatuhnya Qin Yichen, ada debu angin di padang pasir, dan dalam debu udara yang tampak kusam ini, Qin Yichen merasakan bahaya yang ekstrim. Sua. Untuk perasaannya sendiri, Qin Yichen masih sangat yakin. Segera, dia tidak ragu-ragu, dan tubuhnya mundur beberapa kaki. Pada saat yang sama, dia membalik telapak tangan dan memberikan barang-barang yang diberikan Penatua Agung kepada dirinya sendiri. Keluar. Di tangannya, sebuah token yang agak aneh muncul. Di atasnya terukir kata, pasir, yang penuh dengan paksaan. Dengan munculnya token ini, debu yang digulung menghilang begitu saja, dan rasa krisis dalam pikiran Qin Yichen juga perlahan memudar. Itu adalah utusan Tian Louzi, cepat masuk. Saat angin dan debu menghilang, pintu candi yang rusak di depannya tiba-tiba terbuka, dan suara yang agak tua keluar dari sana. Tian Louzi. Qin Yichen membeku sesaat. Ternyata Penatua Agung dipanggil dengan nama ini, dan saat dia hendak masuk ke kuil, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Karena Penatua Agung mengingatkannya untuk tidak memasuki kuil itu. Junior, apa yang masih ragu untuk datang ke sini? Seharusnya untuk menghindari pengejaran? Melihat Qin Yichen tidak maju ke depan, keberadaannya di kuil jelas sedikit tidak terduga. Tetapi suara senyum tipis segera terdengar pelan. Musuh yang mengejar dan membunuh Anda tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Anda. Masuk dengan cepat, saya membantu Anda menghentikan mereka. Mendengarkan kata-kata ini, alis Qin Yichen berkerut erat. Tetapi dia hanya berdiri beberapa kaki di depan kuil dengan tenang, tetapi tidak tergerak olehnya. Haha, Junior, bukankah kamu pandai berlari? Mengapa? Kamu tidak bisa lari lagi. Saat ini, langit sedang lewat, dan 4 siluet telah muncul di atas Qin Yichen. Seringai terdengar lebih keras. Senior suci, saat aku mengendalikan kekuatan garis darah, membunuhmu seperti membunuh seekor anjing. Qin Yichen mengedipkan cahaya dingin di matanya dan berbisik di dalam hatinya. Melihatnya seperti ini, kebanyakan dari mereka yang mengejar diri sendiri diseret oleh Great Elder. Nah, apakah kamu pikir kamu bisa menyelamatkan hidupmu tanpa bicara? Mimpi. Dengan suara teriakan dingin, gerakan pembangkit tenaga listrik senior yang suci adalah serangan yang mengerikan, meledakkan Qin Yichen dengan keras. Hai, di tangannya, angin dan debu tiba-tiba bergulung di padang pasir. Angin dan debu ini datang begitu cepat bahkan Qin Yichen belum melihatnya. Dia mendengar jeritan teriakan keras. Saat berikutnya, angin dan debu menyebar, meninggalkan jejak darah yang menyilaukan di padang pasir, dan siluet pembangkit tenaga suci tingkat tinggi itu menghilang tanpa jejak. Ini benar-benar ayam raksasa. Mata Qin Yichen menyipit sejenak, dan dia menatap kuil di depannya dengan erat, dan hatinya juga tertegun. Baru saja, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa pembangkit tenaga suci tidak memiliki perlawanan sama sekali dan terjebak di dalam kuil oleh debu. Hai, di bawah tatapan Qin Yichen, kuil itu bergetar, dan saat berikutnya, angin dan debu naik ke langit, membungkus pusat kekuatan suci tingkat tinggi di atasnya. Segera, pembangkit tenaga listrik tingkat suci ini juga terlibat dalam kuil yang tampaknya bobrok. Dengan suara jeritan, nafas dari pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi yang suci itu juga menghilang tanpa jejak. Itu salamander raksasa. Sial, berani membantu Human Rache. Apakah kamu ingin dihancurkan? Pada saat ini, wajah dari hanya 2 pembangkit tenaga senior tingkat suci juga menjadi sedikit pucat, dan mereka melihat ke kuil yang hancur dengan ketakutan dan berteriak dengan keras. Tidak ada jawaban atas kemarahan mereka, tetapi di depan kuil, ada angin dan debu lagi, dan langsung tersapu ke arah mereka. Pergi. Melihat ini, 2 pembangkit tenaga senior tingkat suci buru-buru berseru, segera naik ke langit, melarikan diri ke kejauhan. Pelarian dari 2 pembangkit tenaga tingkat tinggi tingkat suci ini, yang ada di kuil, tidak berhasil dikejar. Saat mata Qin Yichen melihat ke arah kuil kecil ini, terdengar suara mengunyah dari dalam, dan terdengar suara dingin. Enak banget, sudah lama sekali. Ini sangat lezat. Mendengarkan suara ini, Qin Yichen juga merasakan rambut berdiri tegak. Untungnya,
Dia mematuhi kata-kata tetua agung dan tidak memasuki kuil kecil itu. Kalau tidak, saya khawatir dia telah menjadi makanan orang lain. Nak, demi tokenmu, aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak masuk. Cepat dan pergi, jangan sampai aku memakanmu. Setelah beberapa lama, suara mengunyah di kuil kecil itu menjadi sunyi, dan sebuah suara tua terdengar pelan. Mendengar ini, kulit Qin Yichen sedikit berubah, dan dia merasa bahwa suara itu bukan lelucon baginya. Saat ini, Great Elder telah menghentikan beberapa raksasa untuknya. Saya khawatir itu akan menjadi pertanda buruk daripada baik. Dalam situasi ini, tidak mudah untuk mencoba melarikan diri ke Human Rache sendiri. Junior ada di urutan surga. Tolong senior untuk meninggalkan gunung dan mengantarku ke perbatasan ras manusia. Setelah sedikit mengeluh, Qin Yichen memberi hormat ke kuil dengan hormat, memegang token di tangannya, dan berbicara dengan keras. Mendengar suaranya, gurun tiba-tiba menjadi sunyi. Pada saat yang sama, Qin Yichen juga merasakan nafas yang kuat melirik ke atas dan ke bawah padanya. Di bawah pandangan aura ini, Qin Yichen tidak berani melakukan perubahan sedikit pun, tetapi hanya berdiri di sana dengan tenang, menyatukan napasnya dengan seluruh kekuatannya. Aneh, kamu tidak punya selera sama sekali. Bukankah kamu juga ras manusia? Kawal ras manusia, bukankah Tian Louzi ingin menjebak kadal pasirku ke dalam bahaya?